Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan dekat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan yang pertama ada Badrul Aziz, selanjutnya ada Farid, dan Siti Zulaika, ada Atika Putri Lamarani, ada Arafa Mintari Khaira, dan Faiza Tiara Hadi. Yang pertama kita akan membahas dan juga ada Putri, tapi Putri sekarang sedang Ya. Ya. Sinovial namanya. Sino. Sinovial. Ya, sinovial. Yang minyak tadi ya? Ya. Nah, ya, sinovial ya. Oke, yang lain, please sit down. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis jaringan dekat. Yang pertama yaitu ada jaringan dekat longgar. Yang pertama yaitu ada jaringan ikat longgar. Jadi jaringan ikat longgar ini sesuai dengan namanya, jaringan yang mempunyai syaratnya itu lebih longgar. Komposisi matriksnya itu lebih banyak dibandingkan sel penyusunnya. Jaringan ikat longgar ini terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ di dalam tubuh. Beberapa fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu yang pertama, memberi bentuk organ dalam, yang kedua, menyelubungi serat otot, yang ketiga, merekatkan jaringan di bawah kulit, yang keempat, membentuk organ mesenterium pada rongga perut. Sedikit informasi tentang mesenterium. Jadi mesenterium itu adalah organ baru yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Irlandia pada tahun 2017. Baru ya? Jadi mesenterium itu adalah membran vertikuliku yang terdapat di dalam usus manusia yang melekat antara dinding belakang perut dan usus halus. Selanjutnya yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat ibrosa yang akan dijelaskan oleh. Yang kedua jaringan ikat tulang rawan yang akan dijelaskan oleh Badrul. Oke, time is yours. Baik, perhatian semuanya. Oke, perhatian semuanya, Nak. Jadi saya akan menjelaskan tentang tulang rawan. Siapa yang suka makan ayam silakan angkat tangan. Yang suka makan ayam, raise your hand. If you like. Yang suka bagian dadanya. Nah, apalagi? Kalau misalnya kita makan ayam, terus bagian dadanya, biasanya ada yang ininya kan, yang bagian tulang yang lunak yang suka kita punya gigit-gigit. Nah, itulah yang namanya tulang rawan. Jadi sekarang kita akan bahas masalah dengan tulang rawan. Tuh. Jadi kita selama ini kan udah sering banget tuh dengan kata tulang rawan. Jadi tulang rawan itu sebenarnya adalah jaringan ikat. Jadi inilah bentuk dari jaringan tulang rawan itu sendiri. Jadi kita mulai dulu dari apa itu jaringan tulang rawan. Tulang rawan itu tersusun dari kolagen. Nama sel-sel yang menyusun tulang rawan namanya itu kondrosit. Tulang rawan ini punya sifat dia fleksibel tapi kuat. Fungsi-fungsi dari tulang rawannya. Tulang rawan itu biasanya terdapat di antara sendi. Nah, biasanya kayak misalnya coba teman-teman semua megang telinganya masing-masing. Ya, coba semua. Itu tulang rawan, megang hidung. Jadi di antara sendi pun tuh. Mana yang tadi gambarnya? Ada sendi kan? Nah, tuh. Nih ada lutut. Nah,
di antara lutut tuh kan ada sendi juga. Nah, ini ada tulang rawan di sini tuh. Di sininya tuh tulang rawan sendi. Jadi fungsi-fungsi dari tulang rawan itu yang pertama melindungi tulang dan sendi. Jadi di ujung-ujung tulang tuh ada apa namanya tulang rawan itu. Coba teman-teman tengok gambarnya. Nah, ini tulang rawan di antara tulang belakang tuh tulang rawan semuanya. Terus mengurangi gesekan antar tulang. Soalnya kan dia di sendi kan. Di antara sendi juga banyak ada tulang rawannya itu untuk mengurangi gesekan antar tulang. Menopang struktur tubuh. Sendi tetap pada bentuk terbaiknya ketika tubuh bergerak. Nah, jadi tulang rawan tuh untuk memposisikan sendi. Kita kan gerak tuh banyak sekali gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulang rawan itulah yang memposisikan dia biar sendinya tuh tetap pada posisi terbaiknya. Penghubung antara otot, tendon dan ligamen dengan tulang. Jadi otot-otot teman-teman sekalian terhubung dengan tulang itu melalui jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tuh terbagi akan 3. Ada namanya jaringan kartilago hyaline, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Yang pertama ada kartilago hyaline. Kartilago hyaline mengandung kondroblast dan kolagen. Warnanya itu putih kebiruan, tembus cahaya dan dapat ditemui di laring, trakea, dan tulang dada. Jadi posisi hyaline itu ada di, nah ini di hyaline ini nih. Dia ada di tulang dada. Yang kedua ada jaringan kartilago fibrosa. Jaringan kartilago fibrosa ini matriksnya tuh gelap keruh, lebih kokoh dan fleksibel, dapat ditemui di ruas tulang belakang dan persendian. Jadi tulang belakang tuh kenapa kita bisa ruku? Karena ada tulang rawan kita tuh ada fibrosanya di situ. Makanya kita bisa ruku, bisa gerak, bisa peregangan. Masya Allah. Habis itu ada kartilago elastis. Sesuai namanya dia tuh sangat elastis. Matriksnya berwarna keruh kekuningan, mengandung banyak anyaman elastis yang berwarna kuning. Ditemukan di epiglotis, daun telinga, dan laring. Jadi kalau teman-teman pegang telinganya sekarang juga, itu tuh yang namanya tulang rawan elastis. Sekarang saya mau jelasin sedikit tentang displasia fibrosa. Jadi dari tulang rawan ini ada salah satu penyakit yang apa sih namanya tuh kayak menakutkan jujur. Namanya tuh displasia fibrosa. Displasia fibrosa ini apabila tulang yang sehat, tulang keras kita yang baik-baik saja, jaringannya tuh tiba-tiba digantikan oleh jaringan tulang rawan. Jadi kan tulang kita yang tadi nengok tuh di gambar. Tuh, ini kan ada tulang. Ini kan tulang keras, tulang padat. Nah, inilah tulang-tulang rawan yang kita pelajari sekarang tuh. Apabila tulang padat ini digantikan jaringannya dengan tulang rawan, nah itulah namanya displasia fibrosa. Tuh. Kalau teman-teman tengok gambarnya, ini yang sehat, ini yang tidak sehat. Kalau yang sehat tuh ini kan tulangnya padat semua. Kalau tulang yang kena displasia fibrosa, bagian sini tuh udah berganti sama tulang rawan, sama jaringan ikat tulang rawan. Ini nih sifat displasia fibrosa ini jinak, non kanker, tapi bahaya banget, dapat menyebabkan kerapuhan pada tulang bahkan hingga patah tulang. Soalnya tulang-tulang yang padat itu digantikan sama tulang-tulang yang jarang-jarang gitu. Ini dapat terjadi di tulang paha, tulang kering, di pinggul, rusuk tenggorokan, tulang lengan atas, bahkan sampai tulang wajah. Ini kalau teman-teman tengok tuh, ada yang kena di wajahnya. Ini ya. Displasia fibrosa. Ada yang di tangannya. Ini tuh semua displasia fibrosa ini disebabkan karena mutasi gen, bukan karena keturunan. Mutasi gen ya. Jadi ini nih kayak misalnya dari waktu sebelum lahir pun memang gennya itu dapat mutasi sehingga menyebabkan displasia fibrosa. Displasia fibrosa ini pun dibagi akan dua, yaitu monostotik dan poliostotik. Kalau monostotik itu tuh hanya terjadi pada
satu tulang saja dia tidak nyebar, tapi kalau poliosetik dia bisa nyebar. Misalnya dia dari tulang kering bisa sampai nyebar naik ke atas ke tulang paha. Untuk penyakit ini nggak ada obatnya. Cuman pihak medis kita ngelakuin beberapa hal untuk mengurangi dampaknya, kayak terapi fisik, terus ngasih cosplay break, atau ada teman-teman kalau misalnya nengok ada orang patah tulang yang dikasih kayak enggak mitelayu, yang apa, tidak gips yang warna biru, yang kayak gitu, kayak mitela modern. Yang waktu di klinik kita ada. Terus ada kalau enggak nanti pembedahan, jadi nanti tulangnya sudah. Ini pas pula tim apa ya? Tim apa namanya? KS ya. Kalau di kaki warnanya kayak gitu. Gini. Di tangan kita bisa juga di tangan kan. Makanya jadi displasia fibrosa. Kalau di kaki nanti bisa pakai pembedahan juga. Ada terapi fisiknya juga. Jadi gitulah kira-kira penyakit displasia fibrosa itu. Apabila tulang jaringan tulang padatnya yang sehat itu tiba-tiba berganti menjadi jaringan tulang rawan yang lunak. Karena mutasi gen. Jadi gen orang itu bermutasi sehingga tulang itu kayak gitu jadinya. Itu mutasi gen. Itu tuh udah ada gitu. Ada kan kalau ada penyakit yang keturunan, ada penyakit yang kena. Kalau ini udah keturunan gara-gara mutasi gennya, memang gennya baik. Jadi gitulah penyakit displasia fibrosa. Jadi dari materi kita tentang tulang rawan, dari tulang rawan yang bahkan sering kita makan, sering kita punya, tulang rawan yang selalu kadang kita pegang-pegang selalu lagi gabut. Nah makanya kita bisa ngupil karena ada tulang rawan, jadi tulang itu elastis. Gitu sih. Iya, kita ngupil tulang rawan, kita rupuh tulang rawan. Jadi tulang rawan itu sangat banyak kali sangat nampak kali dia fungsi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jaringan tulang rawan itu, dan nanti pun tulang rawan itu materinya nanti akan nyambung ke sistem gerak kita di bab berikutnya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang tulang rawan. Saya kembalikan kepada moderator. Kasih plus dulu untuk semuanya. Insya Allah ya. Masih ada penyaji berikutnya. Alhamdulillah. Dip lagi nak? Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan jaringan ikat bagian tulang keras pada pelajaran hari ini kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang keras atau yang bisa disebut dengan osteol. Itu ada gambar dari jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras itu tersusun dari matriks tulang dan juga komponen tulang. Matriks tulang tersebut tuh di dalamnya terdapat zat yang disebut dengan kolagen sulfat. Matriks tulang itu bersifat padat dan juga kaku. Kemudian komponen seluler itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Yang pertama osteoprogenitor. Osteoprogenitor tersebut merupakan sel induk dari osteoblast dan osteoklas yang berasal dari mesenkim. Yang kedua ada osteoblast. Osteoblast merupakan sel yang berfungsi untuk mesintesis senyawa organik matriks tulang seperti kolagen dan juga glikogen. Kemudian ada osteosit. Osteosit itu sendiri merupakan osteoblast yang tertimbun di dalam matriks tulang. Kemudian osteosit itu terletak di dalam lakuna. Di situ ada kanaliku. Kanaliku itu merupakan saluran penghubung kecil yang menghubungkan lakuna satu dengan lakuna lainnya. Kanalikuli ya. Kemudian ada osteoklas. Osteoklas itu disebut juga dengan giant cell atau sel besar. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan enzim kolagenase dan proteolysis yang berfungsi dalam proses reabsorpsi tulang atau osteolisis atau penghancuran tulang. Kemudian ada pembagian tulang jaringan ikat tulang keras berdasarkan strukturnya. Ada dua. Yang pertama tulang sponginiosa atau tulang keras yang memiliki rongga. Rongganya tersebut tersusun dari trabecula.
dan juga lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Kemudian ada tulang kompak, merupakan tulang keras yang tidak berongga, tersusun dari berjuta-juta sistem Haves atau unit fungsional dasar dari banyak tulang kompak. Haves ya. Saluran Haves. Ya. Kemudian antara saluran Haves dengan saluran Haves lainnya dihubungkan oleh saluran melintang atau disebut dengan saluran Pugman. Kemudian fungsi tulang keras itu ada sebagai penyokong tubuh, sebagai alat gerak dan juga untuk melindungi organ-organ dalam kita. Ya. Oke, sekian dengan saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melindungi organ-organ tubuh yang vital ya. Misalkan apa? Organ badan gitu ya. Anggota badan. Misalkan tulang anggota badan itu melindungi apa? Sistem pernafasan, pencernaan dan sebagainya. Iya. Oke. Tulang yang melindungi sistem pencernaan. Wah, pencernaan. Pencernaan mulai apa? Mulai dari mana? Mulai dari itu kan pasti tulang apa? Nah, tenggorokan sampai ke tulang ini kan, ruas-ruas tulang rusuk, nah, tulang dada. Perut ini yang kosong. Nah, gitu. Lambung, usus. Ini tidak, ini makanya bahaya gitu ya. Sempat kena uppercut gitu ya. Sudah. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih lanjutkan kepada Tiara Sabri. Selanjutnya jenis jaringan ikat bagian darah yang akan dijelaskan oleh Oke, ketika time is your. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat bagian darah. Ini langsung dari Campbell Biology series.